Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Manajemen Keuangan lanjutan oleh Muhammad Anhar Ramdhani. Soal. Perusahaan XYZ dengan required return sebesar 14% dan required payback 3 tahun sedang mengevaluasi dua opsi proyek untuk anggaran modal tahun ini. Berikut proyeksi cash flow kedua proyek tersebut. A. Hitung nilai net present value, internal rate of return, payback period, dan discounted payback dari masing-masing proyek. Apabila kedua proyek tersebut bersifat independen, bagaimana rekomendasi yang sebaiknya dijalankan oleh perusahaan XYZ untuk kedua proyek tersebut? Net present value adalah perkiraan laba yang akan didapatkan dari usaha, proyek atau penanaman modal. Berikut perhitungan NPV dengan menggunakan program Microsoft Excel. NPV, Rate, Value 1, Value 2. Internal Rate of Return, IRR, merupakan indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Berikut perhitungan IRR dengan menggunakan program Microsoft Excel. IRR, nilai perkiraan. Payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Payback periode sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. PP proyek A sama dengan 30.000 dibagi 10.000 sama dengan 3 tahun. PP proyek B sama dengan 90.000 dibagi 28.000 sama dengan 3,2 tahun. Discounted payback period hampir sama dengan payback period. Hanya saja pada metode ini seluruh kas yang diterima perlu dikonversi terlebih dahulu ke nilai sekarang atau present value. Discounted payback period sama dengan arus kas aktual, 1 plus IN. Asumsi tingkat diskonto, I, adalah 10%. Untuk menghitung DPP maka kita perlu mengetahui nilai dari kumulatif discounted cash flow, DCF, terlebih dahulu, berikut. Maka, DPP proyek A sama dengan 3 tahun plus 13.000 dibagi 7.000 sama dengan 3 plus 1,9 sama dengan 4,9 tahun. DPP proyek B sama dengan 3 tahun plus 42.400 dibagi 19.600 sama dengan 3 plus 2,2 sama dengan 5,2 tahun. Maka rekomendasi saya adalah dengan menjalankan proyek A karena meskipun nilai NPV pada proyek B lebih tinggi namun jika ditinjau dari nilai IRR pada proyek A terlihat lebih tinggi sampai dengan 3%. Pada proyek A juga nilai payback time tidak terlalu lama yaitu 3 tahun. Artinya proyek A memiliki nilai NPV yang lebih kecil namun secara investasi dan pengembalian lebih direkomendasikan untuk XYZ. B. Apabila kedua proyek tersebut bersifat mutually eksklusif, yang manakah yang akan Anda rekomendasikan untuk dijalankan oleh perusahaan XYZ? Mengapa? Mutually exclusive project adalah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin perusahaan melakukan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan. Baik yang disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana, maupun tenaga yang diperlukan.
Dalam memilih bisnis yang bersifat mutually eksklusif, kriteria investasi yang digunakan sebagai patokan adalah IRR. Namun dengan adanya sedikit modifikasi dengan mencari selisih IRR dari bisnis yang tersedia sebagai alternatif. Dengan kata lain, untuk mendapatkan bisnis yang akan dipilih, maka kita harus mencari IRR. Berdasarkan perhitungan di atas, nilai IRR pada proyek A lebih besar dengan selisih mencapai 3,06%. Maka dengan perbedaan tersebut, proyek A layak dijalankan dengan sifat mutually eksklusif. C. Beri kesimpulan mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing metode capital budgeting, net present value, internal rate of return, payback period, discounted payback, dan average accounting return. Net present value adalah menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih, operasional maupun terminal cash flow, di masa yang akan datang. Keuntungan dari metode net present value ini: 1. Memperhatikan nilai waktu daripada uang, time value of money. 2. Mengutamakan aliran kas yang lebih awal. 3. Tidak mengabaikan aliran kas sale. Kelemahan dari metode net present value adalah: 1. Memerlukan perhitungan cost of capital sebagai diskon rate. 2. Lebih sulit penerapannya daripada payback period. IRR adalah tingkat pengembalian yang menyebabkan NPV proyek itu sama dengan 0. Ini merupakan suatu tingkat pengembalian persentase proyek berdasar pada arus kas yang diperkirakan itu. Kelebihan metode IRR: 1. Tidak mengakibatkan aliran kas selama periode proyek. 2. Memperhitungkan nilai waktu daripada uang. 3. Mengutamakan aliran kas awal daripada aliran kas belakangan. Kelemahan metode internal rate of return: 1. Memerlukan perhitungan COC, cost of capital, sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. 2. Lebih sulit dalam melakukan perhitungan. Payback period adalah suatu metode dalam penentuan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menutupi initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Keuntungan dari metode ini adalah: 1. Mudah dimengerti. 2. Lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan aliran kas yang lebih cepat. 3. Beranggapan bahwa semakin lama waktu pengembalian, semakin tinggi resikonya. 4. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Kelemahan metode ini adalah: 1. Mengabaikan nilai waktu daripada uang, time value of money. 2. Mengabaikan penerimaan investasi atau proceeds setelah payback period tercapai. Accounting rate of return menunjukkan presentase keuntungan neto sesudah pajak dihitung dari average investment atau initial investment. Kelebihan dari metode ini adalah: 1. Sederhana dan mudah dimengerti. 2. Metode ini menggunakan data akuntansi yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Kekurangan utama dari metode ini adalah: 1. Tidak memperhitungkan time value of money. 2. Menitik beratkan pada laba akuntansi dan bukan pada arus kas dari investasi bersangkutan. 3. Merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang dapat menyesatkan. 4.
kurang memperhitungkan jangka waktu investasi. Discounted payback period. Umumnya DPP sama dengan PP, namun DPP cenderung mengabaikan semua arus kas setelah periode pengambilan. Selain itu, kekurangan DPP juga belum cukup memberikan informasi mengenai tambahan value bagi perusahaan dan juga informasi mengenai return suatu proyek dalam persentage. DPP juga tidak mempertimbangkan cash flow keluar masuk selatah PP, sehingga dianggap kurang optimal dan kurang efektif. Namun kelebihannya yaitu dapat mempertimbangkan risiko dari arus masuk di masa mendatang yang selanjutnya digunakan untuk pengembalian modal investasi.